Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Aprisal di channel Harmonis Komputer. Oke guys semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa, kalau di depan kita ada satu laptop, maka kita akan mengupas tuntas dari laptop tersebut, baik dari fisiknya, spesifikasinya, juga dengan semua fungsinya. Ini dipergunakan untuk guys semuanya yang sedang mencari informasi tentang laptop yang sedang kita review. Untuk laptop pada kesempatan kali ini adalah tipe laptop Asus ya. Untuk mereknya yaitu merek laptop Asus dengan model atau tipe E210M, dimana laptop ini adalah laptop yang sangat elegan sekali yang dipergunakan untuk kerja, untuk tugas-tugas kuliah. Akan tetapi menjadi catatan untuk multitasking ini tidak disarankan. Oke teman-teman, sebelum kita membuka dari spesifikasinya, kemudian dari fungsi-fungsinya, kemudian dari tiap kelengkapan aplikasinya, kita akan mereview dari fisiknya terlebih dahulu. Ini adalah laptop Asus yang dimana sangat elegan sekali untuk desain dari casingnya. Untuk bagian atas ini sangat-sangat minimalis sekali, juga modern, dimana kalau kita lihat ya guys semuanya, di bagian atas sini ini tipenya sangat licin sekali. Kemudian di bagian tiap desainnya itu ada seperti huruf-huruf ya, bisa guys semuanya bisa lihat. Oke, ini desainnya sangat bagus sekali ya. Kemudian kalau kita seperti ini, maka untuk hurufnya ini tidak timbul ya, tidak kelihatan. Jadi kalau dilihat seperti ini atau terkena cahaya, maka hurufnya itu akan muncul. Itu untuk bagian atasnya. Kalau kita lihat dari fisiknya ini, untuk nilainya sekitar 99% mulus sekali, tidak ada bagian yang cacat sama sekali ya teman-teman semuanya. Kemudian kita berbalik dulu ke bagian bawah. Untuk bagian bawah seperti hal-halnya laptop umum, yaitu di bagian pinggir sini ada 4 karet yang dimana fungsinya ini untuk melindungi dari casing bawah terkena benturan atau terkena gesekan dengan alas yang dipergunakan oleh laptop ini. Untuk sirkulasi udaranya di sini tidak ada sirkulasi udara untuk tipe laptop Asus E210M ini. Kemudian di bagian bawah sini ada dari speaker, jadi speakernya ada di bagian bawah. Jadi ketika teman-teman semuanya mendengarkan atau memulai dari video ataupun musik, YouTube, maka ini sangat enak sekali ya, dikarenakan speakernya itu dekat dengan kita di bagian bawah sini teman-teman semuanya. Untuk bagian speakernya, kemudian kita lihat di bagian baut-baut. Untuk bagian baut, di bagian atas ada 3, di bagian tengah ada 3, di bagian bawah ada 2, ada 3 juga. Oh maaf, ada 4 ya, di sini terhalang 1. Jadi untuk bautnya juga ini 100% semuanya masih ada, masih bagus. Kemudian untuk bagian fisiknya sendiri ini sama halnya dengan bagian atas, yaitu sekitar 99%. Jadi tidak ada goresan sama sekali. Ini digunakan oleh orang yang memang dia itu merawatnya dengan baik. Kemudian di bagian atas ini ada bagian spesifikasi dari informasi laptopnya, dimana di sini ada tipe dari laptopnya yaitu merek Asus, kemudian modelnya E210M, dan di sini ada juga beberapa informasi. Kemudian untuk serial numbernya juga di sini ada. Jadi ketika teman-teman mau melihat dari garansi dari satu laptop itu, otomatis harus ada yang namanya serial number. Nah, di sini ada serial numbernya. Kemudian kita akan cek nanti
serial numbernya ini apakah ini masih garansi pabrik atau udah hangus dari garansinya, nanti kita akan lihat. Kemudian kita berbalik dulu ke bagian kiri. Dari bagian kiri laptop ini ada beberapa port, di mana port ini berbeda-beda ya fungsinya. Di bagian atas sini ada dari port charger atau kabel power. Kemudian di bagian tengah di sini ada Type C. Kemudian di bagian pinggirnya juga di sini ada HDMI. Kemudian di sini ada USB dengan kecepatan yaitu 3.0. Kemudian kita berbalik ke bagian kanan. Untuk bagian kanan di sini ada dua port, yaitu ada port USB dengan kecepatan 2.0 dan juga ada earphone atau untuk mic juga bisa di sini sekaligus. Kalau kita lihat ini dari beratnya sekitar 1 kilo ya, sangat-sangat ringan sekali, sangat enak untuk dibawa kemana-mana. Untuk teman-teman semuanya yang mobilitasnya membawa laptop itu untuk kantoran, kemudian sering dibawa pulang pergi, maka ini sangat cocok sekali. Dikarenakan kenapa bisa ringan juga, ini untuk layarnya sekitar 11,6 inch ya teman-teman semuanya. Kalau kita lihat dari ketebalannya ini juga tidak terlalu tebal, ini minimalis sekali, sekitar 1,5 cm, 1,5, 1,8, sekitar segituan. Kalau untuk ketebalannya sendiri bisa teman-teman lihat semuanya ya. Untuk bagian fisiknya, kemudian kita akan coba buka ya. Nah, untuk dari fisiknya bagian dalam ya. Kemudian kita akan coba di sini untuk engselnya sendiri ini masih sangat berfungsi dengan baik, karena engsel juga ini sangat penting, dimana sangat penting ini di dalam engsel ini ada yang namanya kabel penyambung antara LCD laptop itu dengan mesin. Ya, soketnya itu lewat jalur engsel ini. Jadi kalau engselnya sudah rusak, maka kemungkinan akan berpengaruh terhadap gambar yang ditimbulkan oleh laptop tersebut. Jadi kalau untuk layarnya sendiri ini, maaf, untuk engselnya sendiri ini masih sangat-sangat bagus, masih sangat berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, kita akan lihat di bagian layar sini. Di bagian layar di sini ada karet juga. Karet dimana seperti laptop-laptop umumnya, karet ini berfungsi untuk melindungi dari layar ini secara langsung bersentuhan dengan keyboard bagian bawah. Dikarenakan kalau bersentuhan langsung maka akan ada beberapa efek yang ditimbulkan oleh layar, seperti halnya jamur, kemudian layar bisa juga tertekan langsung, kemudian bisa juga banyaklah masalah lainnya yang akan timbul terhadap layar. Nah, itu juga sangat penting ya, kalau kita mencari laptop second itu perlu diperhatikan juga. Nah, untuk karetnya sendiri bisa guys semuanya lihat ya dengan jelas di sini karetnya semuanya masih sangat lengkap, termasuk karet bagian bawah. Nah, biasanya kalau laptop second itu mereka sudah hilang karetnya, ini ada terkelupas atau apalah, ada yang satu bagian yang hilang, ini semuanya masih sangat berfungsi ya. Masih sangat bagus. Kemudian kita lihat seperti halnya laptop biasa di sini untuk kamera ya ada di bagian atas. Kemudian di bagian bawah sini ada dari logo Asusnya tersendiri. Kemudian kita lihat ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini kalau kita lihat di bagian keyboard, untuk keyboardnya sendiri bisa guys semuanya lihat ya. Dari tiap hurufnya itu untuk detail dari ikon-ikonnya itu masih ada ya, tidak ada yang hilang. Ini masih sangat-sangat mulus sekali. Kemudian bisa saya coba untuk dari tombol-tombolnya juga ini masih sangat empuk sekali, jadi enak untuk dipergunakan teman-teman semuanya. Nah, berbeda dengan laptop-laptop lainnya, untuk tipe laptop Asus ini di bagian enternya ini ada ciri khas. Kalau teman-teman lihat di laptop lain seperti ThinkPad ataupun Dell, tipe latitude-nya di bagian tengah ini ada yang bulat ya. Nah, kalau tipe laptop Asus ini di bagian enternya berwarna hijau ya, berbeda. Nah, ini ciri khas dari laptop Asus tipe yang ini. Kemudian kita lihat ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini ada untuk touchpad. Untuk touchpadnya sendiri di sini ada beberapa
desain, yaitu ada huruf ya teman-teman, semuanya bisa dilihat. Nanti kita akan lihat apakah dari bagian-bagian ini masih berfungsi atau tidak. Nanti kita akan coba nyalakan. Kemudian di sini ada logo dari prosesornya, yaitu Intel, pakai Intel Celeron Inside. Kemudian di sini ada logo dari Office, Home, dan Student, yaitu tahun 2019. Dan di sini ada informasi dari laptop Asusnya itu tersendiri ya. Nah, untuk tombol power dari laptop ini ada di bagian keyboard. Jadi ketika keyboardnya ini tidak nyala atau error, maka tidak bisa dinyalakan. Karena apa? Karena tombol powernya itu menyatu dengan keyboard. Berbeda dengan laptop lain. Biasanya kalau laptop lain itu ada di bagian atas sebelah pojok kanan, atau ada di bagian pinggir sebelah kanan, atau ada yang juga di bagian atas. Nah, kalau ini menyatu dengan keyboard. Oke, kita akan coba nyalakan. Tapi sebelum kita nyalakan, kita nilai terlebih dahulu ya. Untuk fisiknya sendiri, ini saya nilai sekitar 99%, masih sangat-sangat mulus sekali untuk bagian fisiknya. Kemudian kalau kita masukkan laptop ini ke segmen dari laptop itu, masuknya ke grade A. Jadi laptop itu ada yang laptop grade A, ada grade B, ada grade C. Nah, kalau grade A ini laptop bekas tetapi tidak ada kekurangan, baik itu dari fisik ataupun dari fungsinya. Nah, dari fisik ini sendiri saya sudah cek sekitar 99%. Nanti kita akan lihat di bagian fungsinya apakah ini masih bertahan dengan nilai 99% atau berkurang ya, kita akan cek nanti. Nah, kalau grade B itu biasanya ada kekurangan dari fisiknya, baik itu dari coretan atau ada yang patah atau apa. Nah, itu dari grade B. Nah, kalau grade C lebih parah lagi. Ini masuknya ke grade A segmennya. Kita akan coba nyalakan. Oke guys, semuanya dikarenakan ini untuk baterainya kosong ya, jadi kita akan sambil di charger ya. Oke, coba nyalakan, apakah nyala atau tidak. Nah, di keyboardnya sudah menyala, langsung menyala ke layarnya. Nah, ini sudah mulai masuk ya. Ini proses booting, yaitu antara masuk ke Windows-nya. Nah, ini masuk, udah mulai masuk. Nah guys, kalau guys semuanya membedakan antara laptop yang performanya masih cepat atau masih bagus dengan laptop yang bisa dibilang lemot atau lebih umumnya yaitu sering lag, itu bisa dilihat guys semuanya cara masuknya. Jadi ketika masuknya itu atau istilahnya booting, jadi lama antara masuk dari BIOS ke Windows-nya itu mutar lama masuknya. Nah, itu biasanya laptopnya itu akan nge-lag atau performanya sudah tidak cepat lagi. Nah, bisa guys semuanya lihat ya, di sini tadi masuknya itu sekitar 4 atau 5 detik udah masuk. Nah, ini dikategorikan laptop yang performanya bagus ya. Nah, itu kemudian kita akan coba lihat spesifikasi dari laptop ini, spesifikasi lengkapnya dari prosesornya. Kalau prosesornya tadi, kalau kita lihat di bagian bawah sini ada logo dari Intel Celeron. Otomatis ini adalah prosesornya Intel Celeron. Tapi kita akan lihat berapakah RAM-nya, kemudian storage-nya juga berapa. Kita akan masuk seperti biasa. Kalau kita masuk lihat spesifikasi itu, masuk ke DXDiag. DXDiag di bagian pencarian dengan logo warna biru, kemudian ada X warna kuning ya guys. Oke guys, ini sudah masuk ke bagian spesifikasi. Untuk operasi sistemnya sendiri, laptop ini sudah menggunakan Windows terbaru, yaitu Windows 11 dengan tipe Home Single Language dengan 64 bit language English. Untuk dari prosesornya yaitu Intel Celeron N4020.
Jadi tipe Intel Celeron itu ada dua ya. Ada Intel Celeron N4000. Ini tipenya lebih tinggi lagi, yaitu Intel Celeron N4020 dengan kecepatan yaitu 1,1 GHz. Untuk tipe ini, untuk RAM-nya sendiri ini menggunakan RAM 4 GB. Bisa guys semuanya lihat. Nah, itu untuk spesifikasinya. Kemudian kita lihat dari PGA-nya. PGA-nya ini menggunakan Intel UHD Graphics 600, maaf ya. Ini menggunakan PGA yaitu Intel UHD Graphics 600. Untuk PGA-nya sendiri di sini tidak ada masalah. Nah, kalau teman-teman semuanya, guys semuanya, mencari PGA itu juga harus benar-benar teliti. Kalau PGA yang bermasalah, maka di bagian notes-nya itu di bagian bawah bisa guys semuanya lihat akan ada catatan. Akan tetapi di sini PGA-nya aman-aman saja, tidak ada kendala dengan catatan yaitu no problem found, yaitu di sini tidak ada problem untuk PGA-nya. Oke, itu PGA sudah. Kemudian kita lihat dari storage-nya. Apakah ini menggunakan storage berapa ya? Kalau storage itu sangat gampang mencari dari storage itu. Guys semuanya tinggal masuk saja ke folder dan lihat di storage-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua partisi. Ada partisi C, kemudian ada partisi D. Nah, partisi ini berbeda ya, berbeda. Kalau orang yang paham laptop itu akan mempergunakan partisi ini dengan berbeda antara partisi C kemudian partisi D. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu untuk melihat partisi ini apakah apakah ini menggunakan satu storage atau memang menggunakan dua storage. Karena bisa saja menggunakan satu storage, menggunakan satu hard disk, menggunakan satu SSD, akan tetapi partisinya itu ada dua, itu bisa saja seperti itu. Maka kita akan lihat dulu apakah ini menggunakan satu penyimpanan atau menggunakan dua penyimpanan di bagian motherboardnya itu. Bisa teman-teman klik kanan saja di bagian PC, kemudian masuk ke bagian manage. Nah, di bagian manage, di sini nanti akan muncul. Nah, di bagian manage di sini akan muncul ada disk management. Nah, di bagian disk management di sini ada informasi dari storage-nya. Nah, guys semuanya bisa dilihat untuk dari penyimpanannya ini ada satu ya, yaitu menggunakan SSD, yaitu SSD dengan storage 256 GB untuk penyimpanannya. Nah, tapi Kak di sini ada dua penyimpanan. Kenapa bisa? Nah, itu dari satu storage itu dibagi dua, menggunakan satu partisi untuk C, kemudian yang kedua ada partisi untuk D. Nah, untuk partisi C ini khusus dipergunakan untuk penyimpanan sistem. Sistem itu seperti apa? Aplikasi. Install aplikasi itu kita membutuhkan dari penyimpanan. Nah, dari penyimpanan itu maka disimpan di bagian partisi C ini. Nah, itu seperti itu. Akan tetapi kalau teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya ingin menyimpan file, nah bagusnya menyimpan file itu di partisi D. Untuk apa? Untuk menghindari terganggunya dari operasi sistem yang dipergunakan oleh laptop ini. Jadi ketika penyimpanan semuanya kalau disimpan di C, maka operasi sistem ini akan terganggu, otomatis membuat performa dari laptop itu akan menurun atau akan lambat, kemudian nge-lag. Bisa saja kalau sampai full itu akan nge-hang ke laptopnya. Jadi diusahakannya seperti apa? Tinggal pindahin aja. Nah, di bagian download, dokumen, fixture, musik, video, itu semuanya yang di bagian sini itu harus dipindahkan ke bagian partisi D. Jadi jangan sampai yang partisi C ini atau yang dipergunakan untuk sistem ini semuanya itu terganggu ya dari kinerjanya. Nah, itu seperti itu informasi saja buat guys semuanya. Oke, jadi untuk spesifikasi itu sudah. Kemudian kita akan lihat fisik dari
fungsi dari aplikasi yang ada di sini. Kita akan lihat yang pertama, kita masuk ke kamera. Apakah kameranya ini jalan atau tidak? Seperti biasa, gampang sekali kalau untuk mengecek kamera itu masuk saja ke pencarian. Nah, di bagian kamera. Nah, ini untuk kameranya sendiri jalan ya. Bisa teman-teman semuanya lihat. Untuk kamera sudah jalan. Kemudian kita akan coba dari internetnya, karena internet itu sangat-sangat penting sekali. Kita lihat, kita akan masuk internetnya ini menggunakan Harmonies. Oke, untuk internet ini, apakah internetnya bisa nyambung atau tidak? Oke, internet ini sudah terkonek, bisa dilihat di bagian bawah, internetnya sudah terkonek ya. Kemudian kita akan coba internetnya itu apakah berjalan atau tidak. Kita masuk ke Chrome. Seperti biasa, kita masuk ke YouTube. Nah, bisa dilihat ya, internetnya sendiri ini bisa berjalan. Ya, ini masuk ke Chrome, kita masuk ke YouTube juga bisa diakses. Jadi otomatis dari internetnya ini bisa berjalan dengan lancar. Oke guys, dikarenakan di sini untuk internetnya ya kurang jaringan, untuk cek dari suaranya sendiri kita akan cek langsung di bagian sini ya. Nah, bisa guys semuanya saya dekatkan ya untuk mic-nya ya. Nah, tinung, tinung, tinung. Nah, itu suaranya ya. Jadi untuk suara sendiri ini aman ya, masih bisa terdengar. Kemudian kita akan coba cek dari keyboard ya. Apakah keyboardnya ini berfungsi dari tiap keyboardnya. Kita masuk ke Google, cek keyboard. Oke, kita tes dari keyboardnya dari bagian atas. Oke, kelihatan ya bagian atas. Dan oh, ini langsung dicek, langsung berfungsi ya itunya ya. Oke. Oke, untuk keyboard sendiri ini udah semuanya tercek ya. Jadi aman, damai, mempesona. Oke guys, itu untuk dari tiap bagian. Kemudian kita sudah cek, kita coba aplikasi yang satu ya. Satu aplikasi yang sangat penting, dia itu Office. Dimana Office ini sangat penting ya buat teman-teman semuanya. Seperti halnya ini kita pakai Office tahun 2019 ya. Dari bawaannya langsung. Untuk Office-nya sendiri ini kita akan coba layarnya. Nah, untuk Office-nya sendiri ini produk Activated, yaitu atau lebih umumnya itu produk aktif. Jadi kalau produk aktif ini, Office-nya ini bisa digunakan karena tidak banyak juga ada Office yang tidak bisa digunakan, tidak bisa ngetik atau seperti apa. Untuk Office sendiri ini bisa dipakai ya. Office itu adalah satu kumpulan, yaitu ada Word, kemudian Excel, PowerPoint, itu termasuk Office. Jadi kalau satu Office kita coba yaitu di bagian Word ini, Word, otomatis yang lainnya juga itu akan jalan ya. Oke teman-teman, ini kita sudah coba dari semua bagian. Untuk chargernya sendiri ini nyala ya, bisa teman-teman semuanya lihat di bagian sini. Untuk chargernya bisa terhubung. Ini semua bagian sudah kita cek, dan saya mengambil kesimpulan mulai dari awal tadi kita cek dari fisiknya, kemudian dari prosesornya, kemudian dari fungsinya, semuanya sudah saya cek. Yaitu ini masih bertahan di nilai yaitu 99% dengan kemulusannya dan masih di segmen grade A. Jadi untuk teman-teman semuanya nih yang sedang mencari laptop
untuk kuliah, untuk kerja, ini sangat-sangat cocok sekali, apalagi untuk mobilitas yang memang laptopnya itu mudah dibawa kemana-mana. Ini sangat-sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman semuanya yang cocok dengan laptop ini. Bisa teman-teman semuanya langsung hubungi saja admin dari Harmonis Komputer. Untuk linknya saya sediakan di deskripsi. Nah, untuk teman-teman semuanya, guys semuanya yang jauh, kalau saya informasikan dari informasi dari Harmonis Komputer, untuk tokonya sendiri itu berada di Bandung. Akan tetapi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya yang berada di luar kota, bahkan di luar pulau pun itu bisa, yaitu kita menggunakan bantuan dari aplikasi, yaitu menggunakan Tokopedia biasanya. Jadi bisa kita kirim-kirim lewat Tokopedia mau ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Kalimantan, karena kita pun pernah mengirim ke daerah-daerah tersebut ya. Untuk itu teman-teman semuanya yang cocok bisa langsung saja check out. Untuk stok dari tipe ini sangat terbatas sekali, apalagi tipe grade A. Grade A itu otomatis orang yang datang ke toko kami itu langsung memilih ya, bisa memilih, yaitu grade A. Nah, grade A ini sangat terbatas sekali stoknya. Itu untuk review pada kesempatan kali ini. Saya Faisal Aprisal pamit undur diri, tetapi sebelum pamit undur diri saya memberikan informasi juga. Mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman semuanya yang mencari informasi tentang laptop yang satu ini, laptop Asus dengan tipe E210MA ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.